Dan ya, perjalanan kita kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman. Perjalanan dimulai dari stasiun Cicalengka menuju stasiun Padalarang di tanggal 27 Januari 2025. Tepat jam 12:15 kami tiba di stasiun kereta api Padalarang dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun kereta api Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dengan menaiki transportasi umum, angkot maksudnya, dan ongkos per orangnya itu sekitar 12.000 ya teman-teman kalau nggak salah. Untuk warna angkutannya kuning ya teman-teman, angkot kuning maksudnya, tapi untuk kodenya saya lupa lagi. Tapi nanti teman-teman bisa langsung tanyain aja, karena ini ada yang langsung ke stasiun, ada juga yang ke arah lain. Dan untuk angkot ini langsung nyampe ke depan stasiun ya teman-teman. Dan ya, sekitar jam 13:10 kita udah sampai di stasiun kereta api Cipatat. Dan ada waktu beberapa menit kita manfaatin buat makan siang ya teman-teman. Banyak warung tersedia juga di area stasiun Cipatat. Dan lanjut jam 13:45 kita udah naik kereta KA lokal ya teman-teman, KA Siliwangi Cipatat, dan tujuan akhirnya itu di Cianjur. Tidak banyak yang bisa kita rekam di kereta kali ini ya teman-teman, karena ya mungkin teman-teman juga tahu cuman gitu-gitu aja. Tapi it's okay, yang penting kita menikmatin perjalanan. Dan ya, 15:50 kita sampai di stasiun Cirengas ya teman-teman. Ini pertama kali menginjakan kaki di bumi antara Cianjur ataupun Sukabumi ya teman-teman. Dan menurut saya ini vibes-nya enak banget, adem. Dan sebetulnya belum ada tujuan, tapi untungnya ada saudaranya Acep ya teman-teman di daerah sini, jadi kita nunggu dijemput. Dan ya, nggak lama dari stasiun kita dijemput sama saudaranya Acep ya teman-teman. Dan kita rencana bakalan nginep di rumahnya uaknya Acep. Nah, terus untuk kampungnya saya lupa namanya kampungnya, tapi untuk jalan kampungnya ini salah satu jalan menuju ke situs Gunung Padang ya teman-teman. Dan untuk pemandangannya teman-teman bisa lihat sendirilah ya, ini emang adem, asri, sejuk. Terus apa lagi ya, yang jelas orang-orangnya juga ramah. Dan tentunya kita selalu menikmati sebuah perjalanan dan kita selalu bersyukur atas perjalanan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sebuah jurnal ataupun perjalanan. Tidak banyak yang bisa kita rekam di rumahnya Uwa. Yang jelas kita ucapkan beribu-ribu terima kasih atas sambutan keluarga Uwa, dan itu sangat mengesankan. Dan ya, keesokan harinya tanggal 28 Januari 2025 kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kita menuju stasiun Sukabumi ya teman-teman. Dan sekitar jam 11:20 kereta kita udah datang ya teman-teman. Kita bakalan naik kereta KA Siliwangi menuju stasiun kereta api Sukabumi. Dan untuk stasiun Cirengas ini satu stasiun sebelum stasiun terakhir ya teman-teman, stasiun Sukabumi. Jadi untuk perjalanannya ini cukup singkat. Dan sekitar jam 10:48 kita sampai di stasiun kereta api Sukabumi. Untuk suasananya ini cukup ramai ya teman-teman, karena emang kita ngambil perjalanan di hari yang bisa disebut long weekend juga. Dan sebetulnya ini kita belum ada tujuan ya teman-teman, tapi setelah beberapa saat ngobrol sambil istirahat, akhirnya kita putuskan melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor. Dan ada beberapa opsi untuk kendaraan umum, tapi kita putuskan untuk memilih melanjutkan naik kereta api. Dan untuk keretanya kita pilih kereta KA Pangrango ya teman-teman, dengan kursi eksekutif di harga sekitaran 60 apa 80 ribu ya, saya lupa lagi, pokoknya kurang lebih seperti itu. Dan kurang lebih sekitar jam 11:20 ini kereta udah mulai berangkat ya teman-teman dari stasiun Sukabumi menuju stasiun kereta api Bogor. Perjalanan menuju ke Bogor ini sebetulnya kita tuh belum tahu mau ngapa-ngapain ya teman-teman. Jadi ini bisa disebut perjalanan yang ya cukup agak random juga. Dan saya sarankan buat teman-teman yang mau bepergian itu, teman-teman harus punya list yang benar-benar benar-benar dicatat baik-baik, spare waktu, spare money, segala macam,
supaya liburannya lebih mengesankan. Kalau ini saya enggak sih, maksudnya jadi enggak terlalu yang disebut liburan juga, cuman tetap pengen ngelakuin perjalanan, menikmatin perjalanan, suasana kota baru, orang-orang baru, pembelajaran baru, budaya baru, pokoknya pengen dapetin suasana atau vibes yang baru aja sih di kota-kota lain. Tapi yang terpenting teman-teman harus tetap waspada ataupun hati-hati. Dan ya, sekitar jam 13.20 ini kita udah nyampe stasiun Bogor ya teman-teman. Terus kita ini sedikit ngopi-ngopi dulu, rehat dulu sambil nunggu. Dan kebetulan ada temen ngontak, jadi kita memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Random banget kan teman-teman. Lanjut jam 13.40 kita masuk ke peron 7. Ini kita mau naik KRL ya teman-teman, dari stasiun Bogor menuju stasiun Manggarai. Dan ini pengalaman pertama ya teman-teman, kita naik KRL. Untuk kecepatannya cukup kencang juga, terus cukup bersih juga, cukup nyaman intinya. Dan sayangnya kita nggak kebagian tempat duduk ya teman-teman. Untuk ongkosnya sekitar 3.500 apa 5.000 gitu ya, saya lupa lagi, maaf. Tapi yang paling penting nikmatin perjalanan dan tetap hati-hati. Lanjut sekitar jam 14.55 kita nyampe di stasiun Manggarai. Dan kita dikontak untuk lanjut naik KRL ke arah Sudirman ya teman-teman. Untuk ongkosnya masih sama ya teman-teman, selama kita nggak tap out itu dihitungnya sekitar 5.000. Itu pun kalau nggak salah ya teman-teman, kalau yang tahu teman-teman boleh koreksi. Cukup mengesankan, apalagi ini pengalaman pertama kita naik KRL. Dan yang bikin lebih nyaman itu selain fasilitasnya yang cukup bersih, terus juga udah terkoneksi ya teman-teman, connecting Jakarta lah pokoknya istilahnya kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut kita diarahin untuk naik MRT. Nah ini juga sama ya teman-teman, pengalaman pertama kita naik MRT. Nyaman, bersih, murah, dan cepat. Dan pokoknya cukup mengesankan ya teman-teman kalau menurut saya untuk pelayanannya. Lalu lanjut, ini kita nyampe di area Senayan ya teman-teman. Kalau teman-teman yang tahu boleh komen. Dan ini kita ketemuan sama teman si Rida. Ini dia kerjanya di Jakarta. Kalau teman-teman masih ingat, dia itu yang waktu itu pernah ikut kita camping di konten Curug Bubuk ya teman-teman. Teman-teman bisa periksa di beranda ataupun di album YouTube saya. Dan ini sekitar jam 16:15 ini kita sedikit ngaso dulu ya teman-teman di area hutan Taman Raya GBK. Dan cuacanya baru beres hujan ya teman-teman, jadi nggak terlalu panas. Lalu setelah itu lanjut sekitar jam 16.40 kita jalan ke FX ya teman-teman. Ini sekalian nyari makan juga. Dan ya sambil menikmati suasana baru ya teman-teman. Mungkin perjalanannya ini nggak terlalu yang gimana-gimana mungkin buat sebagian orang, tapi kalau misalkan buat kita ini apapun tetap pada harga ya teman-teman. Kita masih punya kesempatan buat jalan-jalan, naik kereta, nikmatin pemandangan, kultur budaya yang sedikit berbeda. Itu menurut saya cukup amazing ya teman-teman. Nah lanjut setelah di FX ini kita nggak terlalu lama ya teman-teman. Ini kita cuman makan doang, dan sekitar jam 17.50 ini kita lanjut naik lagi MRT menuju arah Blok M. Karena kebetulan si Rida meseninnya daerah sini ya teman-teman. Dan kita bisa rehat dulu ataupun mandi dulu ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Dan ya dirasa cukup segar sekitar jam 8 malam ya teman-teman. Ini kita lanjut mau nyari tempat ngopi sambil nikmatin suasana di daerah Blok M ya teman-teman. Lalu untuk suasananya yang jelas pasti rame, super sibuk. Cuman sayangnya ini kita kebagian hujan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Emang musimnya juga. Terus kita akhirnya mampir di salah satu kedai kopi. Dan ya cukup nikmatin banget untuk perjalanannya. Dan sekitar jam 10 apa setengah 11 malam gitu, jadi kita balik ke hotel langsung istirahat. Dan ya selamat pagi agak siangan dikit teman-teman. Ini tanggal 29 Januari 2025 ya teman-teman. Dan sekitar jam 9 kita tuh check out hotel dan melanjutkan perjalanan menuju FX. Ini kita mau beli tiket sekalian mau nitip barang ya teman-teman. Dan ternyata suasana pagi di Blok M sama suasana malam itu cukup berbeda ya teman-teman. Tapi untuk transportasi dan lalu lalangnya masih cukup ramai ya teman-teman, walaupun nggak serame kayak semalam.
Dan mungkin karena terlalu banyak aktivitas malam ya teman-teman, jadi santai dulu kawan. Dan ya jam 10.50 ini kita udah di FX. Ini kita beli tiket bus buat pulang ya teman-teman, sekalian nitip barang juga di agen busnya. Dan untuk keberangkatan jadwal busnya itu jam 4 sore ya teman-teman, jadi masih ada beberapa jam. Jadi kita putusin untuk jalan-jalan, dan kita putusin ke Bundaran HI terlebih dahulu ya teman-teman. Lumayan kan, nambah-nambah pengalaman juga, mumpung di Jakarta juga, apalagi ini di Jakarta Pusat. Jadi kita putusin untuk sedikit jalan-jalan di area Jakarta Pusat. Dan ya sekitar jam 11.30 ini kita menuju ke Bundaran HI terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita naik Transjakarta. Nyaman, cukup efisien juga, orang-orangnya cukup sibuk juga tentunya, karena mungkin etos kerja di kota-kota besar itu cukup lebih tinggi ya teman-teman. Dan ini sekitar jam 11.40 ini kita udah nyampe, cukup cepat juga ya teman-teman, karena memang si jadwal keberangkatan Transjakarta ini udah benar-benar bagus. Dan ya cuaca memang sedikit agak mendung ya teman-teman, tapi kita ngerasa sedikit lebih beruntung karena untuk udaranya atau cuacanya ini menurut orang kabupaten kayak kita ini nggak terlalu panas ya teman-teman. Tapi kita tetap bisa menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi, lalu lintas, sejarah, budaya, dan sedikit baca-baca tentang pembuatan Tugu Bundaran HI ini. Terus nggak lupa ambil foto-foto landscape ataupun potret. Dan tentunya Jakarta mempunyai kesan tersendiri untuk kami. Dan jelas kami pun cukup takjub dan salut atas pencapaian kota Jakarta. Tapi bagaimana dengan kota Jakarta di bagian lain? Dan sayangnya kami tak cukup punya banyak waktu untuk mengeksplor Jakarta di bagian lain. Mungkin next time. Amin. Dan ya kita lanjut sekitar jam 12.20 kita lanjut perjalanan. Masih sama, kita menaiki Transjakarta menuju ke Monas. Dan gak butuh waktu yang lama, kita udah nyampe di Monas ya teman-teman. Tapi ini saya masuk dari pintu selatan, barat, utara. Ini saya kurang tahu ya teman-teman. Pokoknya yang ciri-cirinya ada ini aja, kayak tempat makanan. Mungkin teman-teman bisa komen. Dan ini mungkin kalau kami bilangnya ini pujasera ataupun food court ya teman-teman, kurang lebih sama. Menunya juga banyak, untuk harganya juga cenderung relatif murah ya, standar ya teman-teman. Untuk rasanya juga menurut saya ini cukup enak-enak. Dan ya alhamdulillah akhirnya bisa lihat Monas juga ya teman-teman. Untuk fasilitasnya jelas udah ada semuanya ya teman-teman, tapi disaranin katanya kalau ke Monas itu kalau misalkan mau naik ke atas itu mendingan pas weekday, karena pas weekend itu antriannya cukup banyak. Tapi ini kita cuman nikmatin area sekitar Monasnya aja, karena emang waktunya juga nggak terlalu cukup banyak. Jadi kita di sini nggak lama, tapi cukup mengesankan juga, cukup berharga juga untuk pengalamannya ke sini. Dan nggak terlalu lama-lama di area Monas, sekitar jam 13.40 kita keluar dari area Monas. Dan kita lanjutkan pulang kembali menuju FX untuk ambil barang, mungkin sedikit makan-makan juga, terus beli keperluan barang yang lain juga. Dan ini jalan kakinya cukup jauh ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini sekalian olahraga juga. Dan ya pokoknya Jakarta sejauh ini cukup menyenangkan untuk kami, cukup berkesan juga, dan takjub tentunya. Bersyukur tentunya mempunyai pengalaman yang cukup mengesankan untuk kita. Dan ya lanjut sekitar jam 14.30-an kurang lebih. Ini kita udah di FX. Ini kita jalan-jalan aja sambil nikmatin suasana, sambil lihat-lihat barang ya, belum tentu beli juga kan. Tapi ya lumayan lah ya, sambil nunggu jam 4 sore keberangkatan bis. Dan oh iya, untuk harga tiket bisnya itu sekitar 60.000 ya teman-teman, kalau nggak salah, saya lupa lagi, maaf. Dan kebetulan ini kita pesen bus travel, jadi untuk turunnya nanti kita bisa turun langsung di Pati Ukur Bandung. Dan ya mungkin di video kita kali ini mungkin segini dulu aja kali ya, karena memang nggak banyak yang bisa kita explore, keterbatasan waktu sama pengetahuan dan skill juga mungkin tentunya. Tapi next time insya Allah kita selalu terus perbaiki kualitas konten kita, dan mungkin ada destinasi wisata yang bisa kita kunjungin, teman-teman boleh berkomentar ataupun diskusi, dan kita sangat terbuka akan hal itu.
Dan pokoknya terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung, buat teman-teman yang baru bergabung juga terima kasih banget. Semoga video ini sedikit banyak bisa memberikan hiburan ataupun manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di video kita yang selanjutnya dan wassalamualaikum.